Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syarial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Pada akhirnya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua, keluarnya dengan panah, dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sangat sukacita dan menemui anaknya yang tua, Syahpri, dan yang muda, Indra Bangsawan. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah. Tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Suatu hari, Indra Bangsawan dan Syahperi memohon pergi mencari buluh perindu yang digunakan oleh ayahnya sebagai syarat menjadi seorang raja. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut, taufan, kelam kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang satupun. Maka Syahpri dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu dengan sebuah gendang yang dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan gendang itu muncullah Putri Ratnasari dari gendang. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaluh orang tuanya dalam gendang. Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di sebuah gua dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri Antah Brantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa yang akan menyerahkan putrinya, yaitu Putri Kemalasari, sebagai upeti. Ditambah bahwa Raja Kabir sudah merancangkan bahwa siapa yang dapat menangkap Buraksa akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya. Tak berapa lamanya, Putri Ratnasari pun sakit mata. Terlalu sangat. Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu yang disangkanya itu susu harimau. Dengan hati yang gembira, mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi Tabib berkata bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, Indra Bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa, diperaskannya susu harimau ke mata Tuan Putri. Maka Tuan Putri pun sembuh. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap bersedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa apabila ingin seluruh rakyat selamat dari amarahnya. Indra Bangsawan telah diajarkan oleh nenek raksasa untuk mengalahkan Buraksa. Ia diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam gentong minuman Buraksa. Indra Bangsawan berhasil dan segera menyelamatkan putri.